Kita lanjutkan kuliah kita. Kita masuk ke pasal 45 ayat 4. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Di sini merujuk kepada pasal 27 ayat 4. Apa bunyinya? Sama sebenarnya sampai pemerasan dan atau pengancaman. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Penjelasannya, unsur delik ini sama dengan pasal 27 ayat 1. Yang berbeda hanya unsur yang terakhir, yaitu memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Undang-Undang ITE sendiri tidak mendefinisikan istilah pemerasan dan atau pengancaman, sehingga merujuk kepada KUHP sebagai delik induknya atau genus deliknya. Di mana genus deliknya? Kalau terkait dengan pemerasan ada dalam pasal 368 KUHP. Pemerasan berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Jadi kata kunci dari pemerasan pasal 368 KUHP adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Untuk apa dia memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan? Agar orang tersebut memberikan barang sesuatu yang barang itu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. Atau supaya orang lain membuat hutang atau menghapuskan piutang. Ya, sementara jenis pemerasan yang kedua diatur dalam pasal 369 KUHP. Jadi pemerasan menurut pasal 369 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Sebenarnya sama, hanya caranya saja yang berbeda dalam melakukan pengancaman. Kalau pasal 369, pengancaman dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara pasal 369 tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi pengancaman itu dengan pencemaran, baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Maka dengan melihat ketentuan pasal 368 dan 369 KUHP, pemerasan bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau dengan kekerasan, misalnya dengan cara memukul, memaksa orang untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu. Atau memaksa untuk membuat hutang atau menghapuskan piutang. Tapi cara yang digunakan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau kamu tidak memberikan uang
1 juta kepada saya, maka besok belum tentu nyawamu akan masih ada. Itu ancaman kekerasan, berarti dia mengancam untuk melakukan pembunuhan. Tetapi ada juga pemerasan yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Misalnya, kalau kamu tidak memberikan uang 1 miliar, maka akan saya publikasikan bahwa kamu telah berbuat selingkuh dengan si A, si B, si C, atau yang lain. Dia mengancam untuk mencemarkan nama baik orang itu. Atau bisa dengan ancaman akan membuka rahasia. Misalnya, kalau kamu tidak serahkan uang 2 juta kepada saya, maka akan saya buka rahasiamu bahwa kamu dulu pernah bekerja sebagai perempuan seks komersial, PSK misalnya. Itu mengancam orang agar menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang tersebut dengan cara akan membuka rahasia yang ada pada orang tersebut. Jadi ada 2 jenis pemerasan yang ada di dalam KUHP, yaitu pasal 368 dan 369 KUHP, di mana keduanya itu merupakan genus delik atau delik induk dari pemerasan, sehingga jika ada pengaturan pemerasan di luar KUHP dan tidak menjelaskan pengertian pemerasan secara tersendiri, harus kembali kepada delik induknya yang diatur di dalam KUHP sebagai general rules atau sebagai pengaturan umumnya. Berarti sebenarnya pasal 45 ayat 4 itu sama dengan pasal 368 dan 369 KUHP. Bedanya kalau pasal 45 ayat 4 itu pemerasan yang sifatnya khusus. Kekhususannya adalah cara melakukan pemerasan itu menggunakan media informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sekarang kita masuk ke pasal 45A besar ayat 1. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Merujuk kepada pasal 28 ayat 1. Apa bunyinya? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dari bunyi pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah setiap orang, kemudian dengan sengaja, kemudian tanpa hak, kemudian menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penjelasannya, setiap orang ini sama dengan penjelasan pasal 27 ayat 1. Dengan sengaja juga sama dengan penjelasan pasal 27 ayat 1. Tanpa hak juga sama dengan penjelasan pasal 27 ayat 1. Yang berbeda adalah unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Apa itu menyebarkan? Menyebarkan adalah memberitahukan atau mengumumkan. Sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak ada pengertian secara yuridis di dalam undang-undang, maka suatu istilah di dalam rumusan peraturan perundang-undangan bisa dicari penjelasannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu berarti makna yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi menyebarkan itu sama dengan memberitahukan atau mengumumkan. Sementara berita
adalah pemberitahuan atau pengumuman. Bohong berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi misalnya beritanya si A, tetapi yang disebarkan adalah berita B. Berarti bohong kan? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya, berita yang sebenarnya, si A belum menikah. Tetapi, berita yang disebarkan, si A sudah menikah. Berarti tidak sesuai dengan sebenarnya. Atau misalnya, kalau dalam konteks transaksi ekonomi, ada orang jualan, yang dia jual itu barang KW, tetapi dia memberitakannya bahwa barang itu adalah original. Berarti bohong. Atau menyesatkan. Apa tuh menyesatkan? Menyesatkan itu berarti membawa kepada jalan yang salah. Jadi sebenarnya kalau berita yang disebarkan itu benar, orang itu tidak akan membeli produk yang ditawarkan, misalnya. Tetapi karena yang diberitakan itu bohong, akhirnya orang menjadi tersesat. Yang mestinya dia tidak mau membeli, menjadi membeli. Yaitu menyesatkan. Jadi berita bohong dan menyesatkan. Bersifat kumulatif. Jadi beritanya tidak sesuai dengan sebenarnya dan membawa kepada jalan yang salah. Ya, unsur yang berikutnya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Siapa itu konsumen? Tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang ITE. Maka kita mencarinya di dalam undang-undang yang lain. Kalau itu ada. Ternyata ada pengertian konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau tidak ada pengertiannya dalam sebuah undang-undang, maka pengertian yuridisnya bisa dicari di dalam undang-undang yang lain. Apa itu konsumen? Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ini konsumen. Jadi orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup yang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Itu berarti konsumen. Sementara transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik. Jadi memang yang diatur adalah mengenai transaksi elektronik. Dari penjelasan tersebut, pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 1 merupakan delik material yang mensyaratkan adanya akibat tertentu. Apa akibat yang harus ada? Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sementara belum ada akibat berupa kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, berarti belum masuk ke dalam pelanggaran pasal 28 ayat 1. Maka kalau misalnya ada orang menjual handphone KW, tapi dia memberitakan di dalam iklannya bahwa itu adalah handphone original, kalau belum ada orang yang membeli, berarti otomatis belum ada kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi elektronik. Maka berarti belum memenuhi unsur pasal 28 ayat 1.
Kenapa? Karena pasal 28 ayat 1 dirumuskan sebagai delik material. Ya, dengan demikian dianggap melakukan pelanggaran pasal 28 ayat 1 jika berita bohong dan menyesatkan yang disebarkan telah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sekarang kita masuk ke pasal 45A besar ayat 2. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Merujuk pada pasal 28 ayat 2. Apa bunyinya? Pasal 28 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal inilah yang biasanya dikenal dengan istilah hate speech atau ujaran kebencian. Karena memang informasi yang disebarkan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Apa penjelasannya? Informasi yang disebarkan memang benar-benar ditujukan atau dikehendaki oleh penyebarnya untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi, kesengajaan di dalam pasal 28 ayat 2 ini harus merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud atau dolus malus. Artinya, pelaku benar-benar memiliki kehendak. Pelaku benar-benar memiliki maksud untuk menimbulkan akibat tertentu berupa timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, karena di sini ada kata ditujukan. Berarti pasal 45A besar ayat 2 dirumuskan sebagai delik formil. Artinya apa? Yang penting pelaku punya tujuan atau maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Sehingga tidak harus sudah menimbulkan akibat berupa timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Maka begitu ada orang menyebarkan sebuah berita di mana beritanya itu memang dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, maka itu sudah masuk dalam pelanggaran pasal 45A ayat 2. Jadi tidak sudah harus menimbulkan akibat tertentu. Ya, kemarin saya menulis di Republika, misalnya kasus seorang akademisi dari UGM memberitakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi mengenai pemberhentian presiden saat COVID dalam perspektif hukum ketatanegaraan itu dianggap sebagai makar. Sehingga kemudian ada akibat berupa teror-teror kepada
narasumber dan panitia penyelenggaranya. Ya, seorang akademisi tersebut yang menyebarkan informasi bisa dikenakan pasal 45A ayat 2. Karena dari konten yang dia sebarkan, terlihat sekali dia punya maksud atau tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam diskusi itu, khususnya narasumber dan panitia penyelenggara. Apalagi dampaknya sudah terlihat, yaitu adanya teror yang ditujukan kepada narasumber dan panitia penyelenggaranya. Sekalipun akibat itu tidak harus ada. Karena tadi, delik ini dirumuskan sebagai delik formil, bukan delik material. Ya, kasus Florence Hombing yang dulu pernah saya sampaikan, yang dia mengatakan Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya, teman-teman Jakarta, Bandung jangan mau tinggal di Jogja, itu menurut saya lebih tepat kalau digunakan pasal 45A besar ayat 2 tersebut. Kenapa demikian? Menurut saya tidak tepat kalau dikenakan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Kenapa tidak tepat? Karena yang dituju oleh Florence itu tidak jelas siapa. Oleh karenanya maka tidak bisa dikenakan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena penghinaan atau pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan, sehingga harus jelas siapa subjek yang dituju. Dan dialah yang punya hak untuk mengadukan kasusnya. Kalau dilihat Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya, ini kan jelas tujuannya untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap Jogja, terhadap kelompok masyarakat yang merupakan warga Yogyakarta. Oleh karenanya maka ini hate speech. Lebih tepat menurut saya digunakan pasal 45A ayat 2, bukan pasal mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 3. Ya, sekarang kita lanjutkan delik yang terakhir. Pasal 45B besar. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Merujuk ke pasal 29. Apa bunyinya? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, bagaimana penjelasannya? Tindak pidana ini merupakan delik formil, tidak mensyaratkan timbulnya akibat tertentu berupa kekerasan atau rasa takut. Jadi ketika ada orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang isinya berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, tidak harus sudah timbul akibat berupa rasa takut yang dialami oleh seseorang. Sehingga cukup informasi itu berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Apakah orang itu kemudian merasa takut atau tidak, itu tidak menjadi persoalan untuk diterapkan pasal 45B.
karena memang dirumuskan sebagai delik formil. Nah, sehingga orang yang ditarget oleh pelaku tidak harus sudah merasa takut atau sudah mengalami kekerasan. Ya, catatan saya, unsur menakut-nakuti ini tidak jelas batasannya. Kalau kekerasan, jelas. Kekerasan itu bisa fisik, bisa psikis. Misalnya dia selalu mengintimidasi, tanpa ada maksud apapun. Beda yang tadi, pemerasan. Kalau pemerasan, dia menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, tapi dia punya maksud. Maksudnya apa? Maksudnya agar menyerahkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu, atau untuk memberikan hutang, menghapuskan piutang. Tetapi kalau yang pasal 45B ini tanpa mensyaratkan ada maksud tertentu. Yang jelas yang dia sebarkan adalah informasi yang isinya itu kekerasan atau menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti ini tidak jelas parameternya, sehingga rawan terjadi overpenalisasi atau pemidanaan yang berlebihan. Contoh, sekarang kan ada lucu-lucuan yang dikirimkan melalui WhatsApp misalnya. Saya mengirimkan kepada teman saya melalui WhatsApp, coba carilah perbedaan gambar ini dengan gambar ini. Kan pasti akan diperhatikan dengan seksama. Tapi ternyata berapa detik kemudian yang keluar adalah gambar pocong. Itu bisa dianggap sebagai informasi yang menakut-nakuti. Maka saya bisa dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar pasal 45B besar. Kenapa? Karena saya menyebarkan informasi yang isinya itu menakut-nakuti secara pribadi. Padahal kan itu hanya games-games ringan yang semestinya tidak sampai berujung kepada pemidanaan. Oleh karenanya maka ketentuan pasal 45B besar ini unsur menakut-nakutinya tidak jelas sehingga rawan terjadi pemidanaan yang berlebihan atau orang yang sebenarnya dia tidak punya sifat jahat tapi dia akhirnya dipidana, maka terjadi overpenalisasi. Karena perbuatannya sebenarnya nggak jahat, tapi pelakunya dipidana.